menjelaskan bagaimana cara mengisi kohor bayi. Yang pertama itu nomor 1 dan NIK 311. Selanjutnya nama bayi Anindya, lalu tanggal lahir 29 bulan 4 2020, kelamin perempuan, nama selanjutnya nama ibu Erisa, lalu alamat Jalan Sungai Rupat, dan nomor telepon atau HP 08 53 57 61 37 17. Selanjutnya, jika ibu mempunyai buku KIA, beri tanda conteng. Dan selanjutnya mengisi berat lahir dan panjang lahir. Berat lahir bayi yaitu 2900 gram dan panjang bayi yaitu 51 cm. Selanjutnya mengisi masa neonatal, yaitu saat lahir sampai 5 jam, terbagi menjadi 4 kolom, yaitu kolom pertama itu di mana tempat pelayanan, misalnya di Puskesmas. Selanjutnya kolom kedua yaitu keadaan bayi sehat. Selanjutnya kolom ketiga perawatan yang didapatkan bayi yaitu IMD. Dan untuk kolom yang keempat, jika bayi meninggal, kita isi dengan tanda positif. Selanjutnya kunjungan neonatal pertama 6-48 jam itu pada tanggal 30 bulan 4 2020, keadaan bayi sehat. Selanjutnya kunjungan neonatal kedua hari ke-3 sampai 7, yaitu pada tanggal 3 bulan 5 2020, keadaan bayi sehat. Selanjutnya kunjungan ketiga hari ke-8 sampai ke-28, yaitu pada tanggal 8 bulan 5 2020, keadaan bayi sehat. Tahun pertama di bulan Mei pada tanggal 29 bulan 5 2020, dan kolom kedua itu kita isi dengan berat badan bayi yaitu 3,5 gram, dan kolom ketiga itu diisi dengan N jika berat naik sesuai dengan garis pertumbuhan. Dan yang keempat yaitu kolom keempat berarti diisi dengan E1 karena bayi menyusui secara eksklusif sampai usia dengan 1 bulan. Selanjutnya itu di bulan Juni pada tanggal 29 bulan 6 2020, berat badan bayi yaitu 4,0. Dan kolom ketiga diisi dengan N jika berat naik sesuai dengan garis pertumbuhan. Lalu kolom keempat itu kita isi dengan E2 karena bayi menyusui secara eksklusif sampai dengan usia 2 bulan. Selanjutnya pada bulan Juli pada tanggal 29 bulan 7 2020, berat badan naik yaitu 4,5 gram. Dan selanjutnya kolom ketiga kita isi dengan N karena jika berat naik sesuai dengan garis pertumbuhan. Lalu kolom keempat kita isi dengan E3 karena bayi menyusui secara eksklusif sampai dengan usia 3 bulan. Selanjutnya bulan Agustus yaitu pada tanggal 29 bulan 8
2020 isi dengan berat bayi 4,9. Kolom ketiga N dikarenakan berat bayi naik sesuai dengan garis pertumbuhan, dan kolom keempat yaitu diisi dengan E4 dikarenakan bayi menyusui secara eksklusif sampai dengan usia 4 bulan. Selanjutnya, pada bulan September, pada tanggal 29 bulan 9 2020, berat badan bayi 5,5, dan kolom ketiga diisi dengan N dikarenakan berat badan bayi naik sesuai dengan garis pertumbuhan. Lalu kolom keempat itu kita isi dengan E5 dikarenakan bayi menyusui secara eksklusif sampai dengan usia 5 bulan. Pemberian vitamin A 6 bulan yaitu pada tanggal 29 bulan 10 2020. Selanjutnya yang mengisi HB 0 sampai 7 hari yaitu pada tanggal 3 bulan 5 2020. Selanjutnya mengisi imunisasi BCG yaitu pada tanggal 29 bulan 5 2020, dan polio 1 yaitu pada tanggal 29 bulan 5 2020. Mengisi imunisasi DPT, HB, dan HB1 yaitu pada tanggal 29 bulan 6 2020, dan polio 2 pada tanggal 29 bulan 6 2020. Selanjutnya mengisi imunisasi DPT, HB, dan HB2 yaitu pada tanggal 29 bulan 7 2020. Selanjutnya polio 3 yaitu pada tanggal 29 bulan 7 2020. Selanjutnya mengisi imunisasi DPT, HB, dan HB3 pada tanggal 29 bulan 8 2020, dan polio 4 atau IPV yaitu pada tanggal 29 bulan 8 2020. Selanjutnya, jika imunisasi campak belum dilakukan, maka di sini tidak diisi atau dikosongkan, dan juga IDL jika belum dilakukan maka tidak diisi atau dikosongkan. Kemudian kematian postnatal jika tidak ada, tidak diisi atau dikosongkan, dan keterangan juga tidak diisi atau dikosongkan. Selanjutnya kita akan mengisi kohort pada ibu hamil. Yang pertama itu kita isi Puskesmas, yaitu nama Puskesmasnya Puskesmas Alanisdo. Lalu alamatnya di Gedung Sako. Setelah itu nomor telepon atau HP 085357613717. Selanjutnya kita akan mengisi provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur, Kecamatan Kaur Selatan. Kita mengisi desa atau kelurahan, Desa Gedung Sako. Lalu sasaran ibu hamil ada 80 sasaran ibu hamil. Setelah itu kepemilikan buku KIA absolut keseluruhan itu ada 60 jika dipersenkan menjadi 70%.
Selanjutnya, K1 kunjungan pertama keseluruhan ibu hamil yaitu ada 50 jika dipersenkan menjadi 60%. Selanjutnya, kunjungan keempat, kunjungan ibu hamil ke tenaga kesehatan paling sedikit itu 3 kali. Absolut keseluruhan itu ada 54 ibu hamil. Jika dipersenkan bisa menjadi 64%. Selanjutnya, anemia yang diperiksa, ibu hamil yang diperiksa itu sebanyak 50 ibu hamil. Dan yang anemia hanya 22 ibu hamil. Selanjutnya, pemeriksaan KEK yang diperiksa sebanyak 45 ibu hamil dan yang mengalami KEK sebanyak 8 ibu hamil. Setelah itu, protein urin. Untuk protein urin yang diperiksa sebanyak 40 ibu hamil dan yang protein urinnya positif hanya 3 ibu hamil. Selanjutnya, pemeriksaan gula darah yang diperiksa 30 ibu hamil yang gula darahnya lebih dari 140 gram per dl, yaitu hanya 7 ibu hamil. Selanjutnya, untuk FE zat tambah darah, FE pertama yaitu keseluruhan itu ada 60 ibu hamil jika dipersenkan sebanyak 70%. Selanjutnya, FE3 ke absolut keseluruhan ada 50 ibu hamil jika dipersenkan ada 60%. Selanjutnya, T1 jika dilakukan maka diberi tanda conteng, jika tidak dilakukan diberi tanda silang. T1 dilakukan. T2 juga dilakukan. T3 juga dilakukan. T4 juga dilakukan. T5 juga dilakukan. Injeksi TT juga dilakukan. Pencegahan penyakit menular, ibu hamil datang dengan HIV jika ada diberi tanda conteng, jika tidak ada diberi tanda silang, tidak ada. Pemeriksaan HIV pada ibu hamil, yaitu ibu hamil yang dites HIV, jika ada beri tanda conteng, jika tidak ada beri tanda silang. Selanjutnya, ibu hamil hasil tes positif jika ada beri tanda conteng dan jika tidak ada beri tanda silang, tidak ada. Lalu, ibu hamil yang mendapatkan ART, terapi pencegahan penyakit menular seksual, jika ada beri tanda conteng, jika tidak ada beri tanda silang, tidak ada. Lalu, ibu hamil HIV persalinan pervaginam, jika ada beri tanda conteng, jika tidak ada beri tanda silang, tidak ada. Setelah itu, persalinan perabdominan atau SC, jika ada beri tanda conteng, jika tidak ada beri tanda silang, tidak ada. Selanjutnya, pencegahan malaria dalam kehamilan atau PMDK, yaitu ibu hamil yang diberikan kelambu, jika ada diberi tanda conteng, jika tidak ada diberi tanda silang, ada, diberi tanda conteng. Setelah itu, ibu hamil diperiksa darah malaria melalui RDT rapidal diagnostik, jika ada diberi tanda conteng, jika tidak ada diberi tanda silang, tidak ada. Setelah itu, melalui mikroskopis
Jika ada, diberi tanda conteng. Jika tidak ada, diberi tanda silang. Ada, diberi tanda conteng. Setelah itu, ibu hamil malaria positif melalui RDT atau rapid diagnostic. Jika ada, diberi tanda conteng. Jika tidak ada, diberi tanda silang. Tidak ada. Setelah itu, melalui mikroskopis. Jika ada, diberi tanda conteng, dan jika tidak ada, diberi tanda silang. Ada. Selanjutnya, ibu hamil mendapatkan KINA atau ACT. Jika ada, diberi tanda conteng. Jika tidak ada, diberi tanda silang. Tidak ada. Selanjutnya, ibu hamil yang diperiksa TB dalam kehamilan. Ibu hamil yang diperiksa dahak. Jika ada, beri tanda conteng, dan jika tidak ada, beri tanda silang. Ada. Beri tanda conteng. Ibu hamil dengan hasil positif. Jika ada, beri tanda silang, dan jika tidak ada, beri tanda conteng. Tidak ada. Beri tanda silang. Ibu hamil. Selanjutnya, ibu hamil yang diberi obat-obatan. Jika ada, beri tanda conteng. Jika tidak ada, beri tanda silang. Tidak ada. Selanjutnya, pemeriksaan kecacingan dalam kehamilan. Ibu hamil diperiksa ankilostoma. Jika ada, beri tanda conteng. Jika tidak ada, beri tanda silang. Ada, beri tanda conteng. Ibu hamil dengan hasil tes positif. Jika ada, beri tanda conteng. Jika tidak ada, beri tanda silang. Tidak ada. Selanjutnya, pencegahan IMS dalam kehamilan. Ibu hamil yang diperiksa IMS. Jika ada, diberi tanda conteng, dan jika tidak ada, diberi tanda silang. Ada, diberi tanda conteng. Ibu hamil dengan hasil tes positif. Jika ada, diberi tanda conteng. Jika tidak ada, diberi tanda silang. Tidak ada. Selanjutnya, ibu hamil yang diterapi. Jika ada, diberi tanda conteng, dan jika tidak ada, diberi tanda silang. Tidak ada. Selanjutnya, pencegahan hepatitis dalam kehamilan. Ibu hamil yang diperiksa hepatitis. Jika ada, beri tanda conteng. Jika tidak ada, diberi tanda silang. Ada, diberi tanda conteng. Selanjutnya, ibu hamil dengan hasil tes positif hepatitis. Jika ada, diberi tanda conteng, dan jika tidak ada, diberi tanda silang. Tidak ada. Selanjutnya, resiko terdeteksi oleh non-case. Jika ada, beri tanda conteng. Jika tidak ada, beri tanda silang. Setelah itu, non-case. Jika ada, beri tanda conteng, dan jika tidak ada, beri tanda silang. Setelah itu, komplikasi. Jika ada yang mengalami HDK, beri tanda conteng. Jika tidak ada, beri tanda silang. Tidak ada. Jika ada yang mengalami abortus, beri tanda conteng. Jika tidak ada, beri tanda silang. Ada. Jika ada yang mengalami perdarahan, beri tanda conteng. Jika tidak ada, beri tanda silang. Tidak ada. Jika ada yang mengalami infeksi, beri tanda conteng. Jika tidak ada, beri tanda silang. Jika ada yang mengalami KPD, beri tanda conteng. Jika tidak ada, beri tanda silang. Setelah itu, jika ada yang mengalami lain-lainnya, beri tanda conteng. Jika tidak ada, beri tanda silang. Lalu, kegiatan rujukan. Fasilitas kesehatan. Jika ada yang dirujuk ke puskesmas, beri tanda conteng. Jika tidak ada, beri tanda silang. Tidak ada. Setelah itu, jika ada yang dirujuk dari RB, beri tanda conteng. Jika tidak ada, beri tanda silang. Lalu, jika ada yang dirujuk dari RSIA atau RB, beri tanda conteng. Jika tidak ada, beri tanda silang. Tidak ada. Selanjutnya, jika ada yang dirujuk di RS, beri tanda conteng. Jika tidak ada, beri tanda silang. Selanjutnya, jika ada yang dirujuk dari lain-lainnya, beri tanda conteng. Jika tidak ada, beri tanda silang. Lalu, keadaan tiba, hidup atau mati. Hidup. Jika ada yang hidup, beri tanda conteng. Jika tidak ada, beri tanda silang. Lalu, jika ada yang meninggal, beri tanda conteng.